Oke, sekarang kita masuk ke penyakit kulit yang disebabkan jamur gitu ya. Nah, video ini sebenarnya panjang banget gitu ya, karena penyakit kulit yang disebabkan jamur itu banyak banget penyakitnya. Nah, kalau gue bahas semua penyakit yang ada ini di satu video ini gitu ya pasti durasinya panjang banget. Jadi gue hari ini mungkin cuman ngebahas apa aja sih penyakitnya gitu ya. Jadi ya kalau gitu ya pasti video ini bakalan pendek banget, bahkan mungkin di bawah 5 menit. Nah, jadi penyakit kulit oleh karena jamur itu nama lainnya adalah dermatomikosis. Ya gampang banget, jadi dermato itu kan kulit ya. Mikosis itu penyakit yang disebabkan oleh jamur. Nah sehingga dermatomikosis artinya penyakit jamur pada kulit. Nah, dermatomikosis ini ada klasifikasinya gitu ya, berdasarkan lokalisasinya gitu ya, atau predileksinya. Nah, klasifikasinya ada 3. Ada superficial, ada intermedia, ada profunda. Nah, tiap klasifikasi inilah contoh penyakitnya banyak gitu ya, sehingga nggak mungkin ditaruh di satu video ini semua. Mungkin di video yang selanjutnya lah, satu-satu nanti gue jelasin. Nah, yang superficial pun itu dibagi lagi, ada yang dermatofitosis dan non-dermatofitosis. Nah, yang dermatofitosis dulu ya. Nah, dermatofitosis itu apa sih? Ini bahas tersendiri aja ya. Jadi dermatofitosis adalah suatu kelainan pada kulit yang disebabkan oleh jamur dermatofita. Ya, biasanya genusnya itu genus Microsporum, Trichophyton, dan Epidermophyton gitu ya. Dan dia menyerang seperti namanya superficial, dia menyerang keratin gitu ya di daerah stratum corneum gitu ya. Pada bagian mana? Seperti pada kulit rambut, pada kuku, dan sebagainya. Nah, etiologinya apa sih gitu ya? Etiologinya itu bisa disebabkan ya tadi Trichophyton species, misalnya spesies Metagrophytes ya, Trichophyton rubrum gitu ya, Trichophyton tonsurans atau Trichophyton violacum. Kemudian ada Microsporum. Nah, Microsporum itu contohnya ada Microsporum canis dan Microsporum gypsum. Ya. Kemudian ada Epidermatophyton. Epidermophyton ini ya, contohnya ada Epidermophyton thacasum. Yang dermatofitosis ini dia juga dibagi-bagi menurut lokalisasinya gitu. Kalau misalnya dermatofitosisnya ada di kepala, maka disebut sebagai tinea capitis. Kalau dia ada di wajah namanya tinea facialis gitu ya. Kalau di daerah mandibula misalnya di janggut atau di kumis namanya tinea barbae gitu. Ini erat kaitannya dengan pria gitu ya. Kalau di badan itu kan korpus, maka namanya tinea corporis ya. Badan itu ya kaki pun juga badan sih, cuman maksudnya badan itu ini yang regio coli dan punggung gitu ya, toraks gitu. Di coli itu kan leher ya. Nah, di daerah leher, di daerah punggung itulah tinea corporis, di situ banyak. Kemudian ya ada di tangan ya tinea manus, ada di kaki tinea pedis, ada tinea cruris, tinea unguium, tinea favosa. Nah, oke. Kemudian ada yang tadi non dermatofitosis gitu. Nah, yang non dermatofitosis itu contohnya apa aja? Contohnya ada pityriasis versicolor, ada piedra, ada tinea nigra. Nah, ini dia infeksinya ada di rambut ya. Nantilah dibahas. Nah, dan ada otomikosis. Kalau otomikosis itu infeksi jamur di kuku. Nah, kemudian itu tadi superficial. Nah, sekarang kita masuk ke klasifikasi yang kedua, yaitu intermedia. Intermedia nggak banyak sih, cuma satu, yaitu candidiasis. Candidiasis ini ya jelas ya disebabkan jamur candida. Kemudian yang profunda, ini ada 3, ada yang sporotrichosis, ada yang misotoma, ada yang chromomycosis. Nah, oke, mungkin cukup sekian sih penjelasannya. Jadi ya video ini memang cuma ngebahas itu aja ya. Jadi sekali lagi, dermatomycosis itu ada yang superficial, ada yang intermedia, ada yang profunda. Nah, masing-masing ini, ketiga ini punya penyakitnya. Ya ada tinea capitis, ada yang tinea favosa, facialis, ini semua. Kemudian non-dermatofitosis ada yang pityriasis versicolor, ada yang tinea nigra. Yang intermedia tadi ada candidiasis. Dan profundo ada sporotrichosis, ada chromomycosis. Nah, ini semua nggak akan gue bahas di sini ya, karena kepanjangan nanti. Akan gue bahas di video selanjutnya. Oke, jadi cukup sekian videonya. Terima kasih.